بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب باسم منتقم يا حبيبي المصطفى ومن علومك علم اللوح والقلم ثم تبين بهم الاتقى والنكال والكلم Rasulullah SAW ala kitab Isyai Imam al-Qadari wa Asulih Fura'i Murubina Kisyafi Ajami bin Muhammad Saleh Rizal Marhum Kesidan Kisal Marhum Habib Ali Bungur Sal Marhum Habib Asyir Bidil Albar wa Asulih wa Fura'i Ustaz Al-Marhum Ustaz Haji Melengkir Ustaz Miskin
bin Haji Sunan Abdul Khair bin Haji Sumarhum Kiai Asbiallah bin Kiai Salmarum Kiai Sabil Rasad bin Ajas Bali Salmarum Abu Ya bin Amsir Abu Ya Kiai Muhajir Abu Ya Kiai Abdul Nabi Haji Nawi Khatib bin Usuli wa Ibrahim Allah karima al-jannah bil jannah lil muslimin wal muslimat wa bin sibah wa salamah wal afiyah wal barakah allati atina fi hadhil kitab ijai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munah wal rusl wa tawbatan nasuh was salahat jasru. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirr asma tariqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ali awtar wa asbil akhir adada ni'amillahi wa idani. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi inna Allaha la yukhliful mi'ad la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Artil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatid, ayyuhal ikhwan akhwat rahimakumullah, para orang-orang tua yang hadir, generasi muda harapan agama bangsa, terutama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habib al-Mahbub Habib Zain bin Umar Abbas, ridho ahbab beliau senantiasa selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala berkah ilmunya, berkah rezekinya, diri dan keluarganya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ayahanda Ustaz Haji Subni, ayahanda Ustaz Haji Ahmad Firdaus. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, sehat badannya, dan mudah-mudahan insyaallah terus mendampingi kita anak-anak muda untuk sama-sama mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Asbiallah, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Hafiz, Ustaz Jaya, dan juga Ustaz Ainul Yakin depan. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dan mudah-mudahan semua kita yang hadir insyaallah selalu minta hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu bapak, remajawan, remajawati, yang pertama kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, iman Islam. Tentunya kita bisa hadir, nikmat yang paling enak, nikmat bisa duduk di tempat taklim, nikmat bisa duduk di taman sorga, itu majlis taklim. Kalau saya positive thinking, berhusnuzon dengan Allah. Kalau kita sudah sering duduk di taman-taman surganya Allah, majlis taklim, insya Allah pasti kita akan bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan selalu
kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Insya Allah hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal. Bahkan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah dengan pangkat Nabi Yuna Muhammad SAW. Insya Allah. Ahlan Ustaz Ramdan Al-Jawi, Ustaz Faisal, yang enak tuh Ustaz di depan gitu ya, yang di belakang bukannya tawadu itu mah. Ini masih kosong, kasih jalan. Duduk dulu dah biar enak. Ini orang Jawa, Ustaz Jawa udah kayak orang Betawi, karena kebanyakan di Betawi insya Allah. Oh anak jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah terus dari kita keluarga kita orang-orang yang cinta sama Rasulullah SAW. Karena orang yang di hatinya nggak cinta sama Nabi kagak bakalan masuk surga, saudara. Hari ini bukan hanya Prancis yang hina Rasulullah, negara Cina, negara Denmark udah berani terang-terangan penggalangan dana untuk mencetak karikatur Rasulullah SAW, yang kita umat Islam melarang betul Nabi itu bisa digambar dan bisa dipoto. Mereka dengan jelas-jelas dan terang-terangan udah dua negara yang ngikutin. Naudzubillah min dzalik. Terus kita insya Allah, walaupun banyak orang-orang yang Rasulullah, kita terus cinta kepada Rasulullah SAW, nggak tergoyah keimanan kita, tetap insya Allah kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi yang belain kita, Nabi pemimpin yang belain kita dunia akhirat hanya baginda Rasulullah SAW. Allah lontarkan sebuah pertanyaan yang sering kita dengar ini ayat dalam surat Ad-Duha. Kira-kira wahai Rasul, wahai sang Nabi, yang bikin Rasulullah itu senang, yang bikin antum bahagia, apa kira-kira? Allah itu memberikan pertanyaan sama baginda Rasulullah SAW. Di dalam tafsir yang lain dikatakan, aku akan senang dan bahagia jika umatku semuanya tidak ada yang masuk neraka. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal. Jadi orang yang di hatinya cinta sama Nabi, kalau dia aplikasikan dalam bentuk kecintaannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, insya Allah semuanya bakal masuk surga. Amin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang menghidupkan sunnah-sunnah kata baginda Rasul, bukti dia cinta sama aku. Siapa orang datang ke pengajian, siapa orang menghidupkan sunnah-sunnahnya, berarti bukti dia cinta sama aku, kata Nabi. Siapa orang cinta sama aku, maka insya Allah tempatnya di surga bersama aku. Amin ya Rabbal. Mudah diri kita, keluarga kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan asbab di dunia kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Izinkan Al-Fakir untuk baca sebatas ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulami wa bikum fil amin. Qala radhiyallahu ankum wa arda, di halaman 41. Wa yajibu ala mukallafi aidan an ya'rifa sara'iyad din wa iya furu'uhu wa ahummaha at-taharatu was-salatu waz-zakatu was-sawmu wal-hajju wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anatu ala dzikri ahammi minha wal barakah fihi fanaqulu kitabu taharatu. Jamaah sekalian, wajibu,
dan wajib alal mukallafi pada setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah kena kewajiban, orang yang sudah kena perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidon juga an ya'riba, mengetahui syara'il din, yaitu tentang syariat agama. Wa iya furu'uhu wa furu'ihi, yaitu dia itu cabang-cabangnya daripada syariat Islam. Wa ahummaha at-taharatu, yang penting itu adalah daripada cabang-cabang itu masalah taharah, masalah bersuci. Itarat di kitab ini yang pertama bersuci dulu. Kenapa? Semuanya ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah kalau bersucinya benar. Kalau bersucinya benar. Di antaranya nanti itu masalah wudu kita. Ya, wudu yang benar. Ya, jadi ketahui juga dengan yang namanya fardu wudu. Bisa bedain mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, nanti akan dibahas. Jadi yang namanya fardu wudu itu adalah yang pertama niat inda ghuslil wajhi. Yang pertama niat ketika hendak membasuh muka. Jadi bukan yang pertama, bukan yang kita langsung niat, tapi inda ghuslil wajhi, ketika hendak kita membasuh muka. Yang pertama kita baca basmalah, bismillah, ya, tangan, lalu mulut, masukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan. Wah, ketika kita membasuh muka, baru kita bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'an birafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Jadi indah ghuslil wajhi, ketika hendak membasuh muka. Jadi muka itu batasannya dari sini sampai pentil telinga kita, sebelah kanan sebelah kiri, sampai di bawah nih janggut kita tumbuhnya jenggot. Itu namanya wajhul, ya, wajah. Jadi jangan terburu-buru untuk basuh muka. Ada orang basuh muka cuma begini doang. Ya, ada yang begitu. Ya, begini doang. Jadi kita basuh dengan pelan-pelan. Kalau pakai imamahnya cepat. Kalau pakai peci cepat. Perempuan kalau pakai bergo, jilbab, ya, buka nggak apa-apa kan? Sekarang udah terpisah. Tempat wudhu perempuan, tempat wudhu laki-laki, udah ada bacaannya, kecuali yang bisa baca dan pura-pura nggak bisa baca. Ya, masuk ke tempat perempuan nggak boleh. Jadi perempuan, laki-laki nggak apa-apa terbuka, karena semuanya perempuan. Kita juga sama. Dengkul kelihatan karena semuanya diangkat itu mungkin sampai dengkul laki-laki mah. Semuanya laki-laki. Ya, makanya kemarin ada yang mohon maaf gitu ya, saya bilangin dengkulnya kelihatan, nggak boleh. Baina surati wa rukbati. Jadi itu aurat laki-laki antara pusar dan dua dengkulnya, tutupin. Saya kalau main futsal itu saya pakai training panjang, beda sama yang lain. Walaupun umpama celananya apa lebih dari dengkul, kayaknya risih gitu. Saya mah risih. Ya, jadi lewatin tuh kalau ada pakai celana pendek, lewatin. Ya, dengkulnya kelihatan. Nggak boleh. Ya, kagak boleh. Apalagi perempuan. Perempuan mah semuanya, kecuali muka dan dua telapak tangannya. Semuanya perempuan nggak boleh kelihatan. Ya, pakai jilbab bukan hanya mau ngaji doang. Mohon maaf ya. Pakai jilbab bukan mau ngaji doang. Kemana aja keluar dari rumah pakai jilbab. Pokoknya keluar pintu rumah pakai jilbab. Di rumahnya itu Ustaz, iya tapi ada tamu. Ya, ada tamu, wah, pakai jilbab. Dan dalam kitab Uqduluddin, kalau ada tamu laki-laki itu, ya, bininya sudah masuk.
Pernah ini terjadi sama baginda Rasulullah SAW. Nabi kedatangan tamu. Ya, tamunya itu laki-laki yang buta. Lalu istrinya keluar. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Itu istrinya disuruh masuk. Ini istrinya bertanya sama Rasulullah SAW, kenapa saya masuk? Sedangkan tamu ini adalah laki-laki yang buta. Memang tamunya buta, tapi kamu yang lihat. Sampai begitunya tuh. Jadi mohon maaf perempuannya. Jadi keluar rumah itu pakai jilbab. Di kitab yang sama, Abdul Jalil karena Syekh Al-Ibad Al-Bantani, perempuan yang mengumbar-ngumbar rambutnya, nanti itu rambutnya akan berubah jadi ular. Bahkan perempuan ada, mohon maaf, ada yang digantung sampai pakai rantai api neraka. Rantai dari api neraka. Itu digantung, kalau dia buka dadanya, maka dadanya dan rambutnya digantung di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran di alam dunia mempertontonkan auratnya. Ada lagi yang pakai muslimah, tapi seakan-akan terbuka auratnya. Ini sudah terjadi banyak. Jadi pakaiannya ketat, sama aja tuh nggak nutupin aurat. Nggak boleh perempuan pakai ketat. Saya pernah nemuin, yakin aja nggak pakai. Saya pernah nemuin perempuan pakai baju muslimah, tapi muslimahnya itu transparan. Itu sama aja pakaian yang terbuka. Ya, pakaian yang terbuka. Ada lagi yang namanya mukena itu, mukena itu transparan. Kan suka kamu gitu. Ya, perempuan boleh nggak sholat di masjid? Boleh. Tapi yang lebih abdol itu perempuan di halaman masjid. Lebih abdul lagi itu perempuan di depan rumahnya. Lebih abdul lagi perempuan di mana? Di dalam ruang tamunya, rumahnya, ruang tamu rumahnya. Lebih abdul lagi di pangkeng. Bisa sekarang nggak di pangkeng? Pangkeng di kamar. Lebih abdul lagi di dalam kamarnya lagi. Tuh perempuan lebih abdul. Bukan kembali ke masjid boleh silakan, tapi ditutup pakai hijab. Perempuan mah bukan ditutup juga, kadang-kadang baunya beda. Perempuan baunya beda, serem cewek nanti. Ya, jadi perempuan lebih wajib lagi sholatnya lebih abdal itu di dalam kamarnya, di dalam kamarnya. Hati-hati. Kok begini begitu sih syariat Islam? Emang begitu aturannya. Saya ngerasain kenapa ada perintah Allah, ternyata ada fadilahnya. Kenapa Allah ada larangannya sama kita dan sama perempuan? Kata anak itu semuanya ada akibatnya. Coba kalau auratnya terbuka, ada akibatnya, ada efeknya. Diperkosa dan sebagainya, kenapa? Buka auratnya. Alhamdulillah, amin. Makanya masang-masang status, mukanya tutupin. Ya, kalau perlu nggak usah masang status foto, nggak usah perempuan mak. Ya. Di Facebook, wah apalagi Facebook sekarang. Namun bila menjalik pakaiannya luar biasa. Ya, jadi gitu tuh. Itu beda. Laki sama perempuan beda. Kenapa begitu? Karena Allah sayang sama perempuan, makanya diatur sedemikian rupa tuh. Allah sayang. Sehingga nanti wanita itu cantik dunia akhirat, insya Allah. Pakai jilbab juga bukan pakai jilbab diputar ke sini nih, pakai ke leher bukan. Tutupin, mohon maaf ya. Jadi dadanya ketutupan. Itu jilbab tuh. Jadi dulu namanya ya gamis itu gamis yang komroh. Bukannya gamis yang ketat perempuan, yang komroh. Ya jilbabnya nyengser sampai melewati dadanya. Jadi nggak diputar ke leher, sama aja itu nggak. Kan kelihatan pakaiannya ketat, celananya ketat. Ya saya mah emang sering lihat sih mah. Nah, saya keluar rumah, sampai saya bohong, naik mobil, ya Allah, pakai jilbab rapi net, diboncengin pakai motor ninja. Iya, saya di belakang. Ya saya mah astagfirullahaladzim. Iya, itu keangkat apa namanya kaosnya. Yang celana bawahnya ke bawah, jadi kelihatan. Untung waktu itu lampu merah. Coba kalau nggak lampu merah, saya nabrak sudah. Halo perempuan, halo. Ya,
Ya itu Nabi sayang sama antum semuanya. Dulu perempuan nggak ada harganya. Perempuan sebelum Rasulullah datang itu perempuan nggak ada harganya. Dikubur hidup-hidup. Oh ya saya ingat. Makanya kalau nggak salah ada sahabat Nabi yaitu Sidna Umar bin Khattab. Dia lihat itu sama sahabat-sahabatnya, dia nangis, tadi tawa. Dia nangis, tadi tawa. Sahabatnya lain bingung. Wahai Amirul Mukminin, kenapa antum ini saya lihat entah tawa, entah nangis, ngapa sih? Kita jadi bingung. Apa jawab beliau? Aku itu nangis kenapa? Ingat zaman jahiliyah. Punya anak hidup-hidup, anak perempuan, aku kubur. Sehingga anak itu manggil. Ya bahasa kitanya abi, 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 abi. Kubur. Itu Sayyidina Umar bin Khattab nangis. Yang kedua dia ketawa, kenapa antum ketawa? Saya ketawa lucu. Dulu saya sebelum kenal Nabi Muhammad SAW, ya ada cerita. Jadi saya nyembahnya bukan nyembah Allah. Dia pernah tuh, ya bikin Tuhan. Ya Tuhan, ya kayak roti dibikin, patung dari roti. Dia bepergian, pas bepergian bekalnya habis, ya ada tinggal Tuhannya doang. Perutnya keroncongan, aduh lapar nih, nggak ada duit, nggak ada makanan, yang ada Tuhan doang. Tuhan terbuat dari roti. Dia minta maaf, Tuhan minta maaf ya, tangan saya makan, dimakan tuh. Jalan lagi, lapar lagi, maaf ya Tuhan, tangan kebotnya saya makan, dimakan lagi, dimakan kakinya dimakan, badan dimakan, tinggal palanya doang. Ya pala doang, lapar juga, Tuhan maaf ya, palanya saya makan. Jadi dia tawa, Tuhan kok bisa dimakan gitu. Tawa terbahak-bahak, aku bikin, aku makan, dan juga aku sembah. Salah, aku bikin, aku sembah, dan aku makan. Makanya aku tertawa. Makanya aku baru bertemu Rasulullah SAW. Ketemunya kapan? Lagi mau datengin Nabi, ada baca Quran, jatuh pedangnya kan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, jadi masuk Islam. Jadi kalau Tuhan bertangan bukan Tuhan, Tuhan berkaki bukan Tuhan, Tuhan punya kepala bukan Tuhan, ya bukan. Masa yang dibikin yang disembah nggak masuk akal, nggak masuk logika. Bikin tatkala zaman dulu, zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam kan bikin patung. Bapaknya namanya siapa? Nabi Ibrahim. Ini tahu Ustaz ajar itu bikin. Nah, ini hebatnya Nabi Ibrahim Khalilullah, tetap bakti sama orang tuanya. Nah, jualan patung itu membuat sembahan, didagang patung. Enggak mentang-mentang itu enggak boleh, ini haram, enggak boleh, saya enggak, dibawa tuh patungnya, dipikul. Lagi dagang ngomong apa Nabi Ibrahim? Sampai yang beli patung yang nggak ada harganya, sampai yang beli patung yang nggak ada manfaatnya, saya beli patung yang nggak ada manfaatnya. Pulang muter, nyampe rumah ditegur sama bapaknya. Bagaimana dagangnya? Sudah saya dagangin. Kok nggak habis? Nggak habis. Iya emang udah saya dagangin, tapi nggak habis. Emang dagangnya bagaimana? Saya jual patung yang tidak ada manfaatnya. Ya pantas nggak dibeli. Tuh, pantesan nggak ada yang beli. Jadi nggak mungkin logika itu. Yang bikin nyembah yang dibikin, yang bikin nyembah yang dibikin. Ini bikin HP. Masa yang bikin HP nyembah sama HP? Harusnya HP yang ikutin bikin HP. Kita pakai logika saja. Itu yang saya katakan. Nah ini nih, ini apa namanya? Tutup botol lagi lo, kenceng salah. Tutup gelas, ada yang bikin nggak? Ada. Kenapa ada yang bikin? Kenapa ente yakin ini ada yang bikin? Jawabnya gampang, karena ada. Karena
Ada tidak bikin dong. Pertanyaan yang kedua, yang bikin tutup gelas sama nggak sama yang bikinnya? Tidak. Tutup gelas sama yang bikin sama apa enggak? Nggak sama. Nggak sama. Kalau bilang sama, awas dong. Ya, tukang gemplong sama gemplong sama. Baru mungkin. Sempurnaan tukang gemplong. Saya dulu tukang gemplong saya. Iya, tukang gemplong lengket. Iya. Lapis dah itu. Ya udah sama aja lo. Lapar tahun lo. Nah, jadi maksudnya apa? Allah juga begitu. Ini adanya alam ini, adanya kita, ada gunung, pasti ada yang bikin. Yang bikin itu nggak sama sama yang dibikin. Sebagaimana analisis Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya baru mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tuh. Jadi gitu. Dan kita kembali jamaah sekalian, an ya'rifa syara'id, itu kita wajib mengetahui dengan syariat Islam. Yang orang-orang pada ketakutan dengan syariat Islam. Islam begitulah. Bahkan kalau diperlakukan syariat Islam, aman Indonesia, insya Allah. Cuma ketakutan. Umpama dalam hukumnya nyolong tangannya dibuntungin, dipotong tangan, kayaknya kejem banget. Makanya di Arab itu waktu kita semuanya pada umroh, amin, itu kalau lagi sembahyang dagangan kagak ada yang ditutup, nega, nggak usah jauh-jauh di Pamijahan. Di Pamijahan itu, tahu Pamijahan Tasikmalaya? Di Pamijahan itu kalau misalnya adzan, itu yang punya sholat nggak ditutup, begitu aja. Dan nggak ada yang berani. Kenapa? Karena hukum Islam ditegakkan. Dia ngambil kanannya, dipotong kanannya. Besok ambil lagi, potong kirinya. Ngambil lagi, pakai kaki, potong kakinya. Kakinya duduknya nggak ada, masih maling juga. Potong. Namanya kisos. Ya gitu, insya Allah. Jadi nggak berabe-berabe ngempanin napi. Ini pemerintah kan banyak duit, ngeluarin duit kan ngurusin napi itu. Ya, karena tidak pakai hukum Islam. Dan di cabang itu, tadi udah ya, at-taharatu was-salatu. Ya, sholat, belajar sholat yang benar. Aduh, sholat, anak majlis gue sholat. Iya, sholat tuh lagi. Sholat, jangan sampai ditinggal. Itu di sini mah yang hidup sini, wah saya bangunin, nggak bangun gua, saya bikin terus. Kita tidur bareng-bareng nih, ente sholat aja begitu bangun dong, dosa ente, dosa. Begadang bareng-bareng, tidur bareng-bareng, pas adzan subuh nggak dibangun temennya, dosa ente. Bangun, kan tadi coba dibangunin. Namanya tidurnya kebluk. Kalau kita gini-gini gak kebangun juga. Ya ilah, pada semua susah banget Ustaz. Saya kadang-kadang saya bagi nampan. Udah, berisik. Gak tau berisik lu sembahyang lu. Iya, kalau kita bilangin gak salah. Terus ini nanti yang pertama diperiksa sholat kita. Sholat. Kalau sholatnya rapi, yang lainnya rapi. Makanya ada namanya kalau nggak salah suja al-akro, ula yang tugasnya nyiksa orang yang sembahyang. Itu kukunya terbuat dari besi api neraka. Perjalanan 1 hari 1 malam baru kukunya doang. Di dalam kitab Ya'wal kita baca Jawahir kalau nggak salah. Kukunya panjang. Perjalanan 1 semalam. Dari Pondok Kelapa, sono, Tasik dah, sampai ke Bandung, itu kukunya belum mulanya. Ditanya nih orang yang disiksa, kamu tugasnya ngapain? Aku disuruh oleh Allah SWT menyiksa kamu karena kamu nggak sholat subuh sampai zuhur. Dan aku perintahkan oleh Allah untuk menyiksa kamu karena kamu nggak sholat zuhur sampai asar, aku siksa. Asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh. Berarti kalau orang sehari semalam nggak sholat, seharinya disiksa oleh yang namanya suja al-akro. Nah, untuk bilang amin. Sekali pukul
keping. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Berapa lamanya sholat? Sholat berapa lama sih? Ada nggak sini yang sholatnya sampai 1 jam? Ya ada. Setengah jam? 15 menit? 10 menit? Ada menjarang. 5 menit? Mayoritas. Ada lagi soalnya 2 menit. Kayak burung sikatan, lompat-lompat di atas tahang. Nggak ngerti udah sekarang mah. Zamannya sumur timba tuh ada namanya tahang, tempat air. Itu tahang itu kalau pagi-pagi burung sikatan gitu. Mandinya begitu tuh. Makanya ada orang sholatnya cepet banget 2 menit kayak burung sikatan lagi mandi di atas tahang. Nggak paham kan lu? Kayu-kayu pakai kaleng. Ya, iya. Gitu ya. Nah itu tahang. Itu namanya ada soalnya 2 menit. Ada lagi soal nungguin iklan. Saking kita berapa sinetron. Tahu setan gorong semuanya. Ternyata mah bohong semuanya, jadi beneran itu bohong. Iya nungguin iklan baru sholat. Udah gitu anaknya tidak sama nih sama mbak emaknya. Emaknya Allah Akbar. Mama iklan udah habis mah. Belum Allah Akbar. Aduh, naudzubillah min. Jaga soal kita jaga. Ya. Man hafaju ala salati. Siapa orang yang jaga sholatnya, diantaranya yurbau anhu dikil aishi, diangkat susah dunia. Maksudnya ekonominya walaupun lagi corona cukup buat makan ada, kan berkah begitu tuh. Ya berkah kan begitu, nggak perlu jadi orang kaya. Begini yang saat makan ada, sarapan pagi ada, mau ngopi ada, entar siang makan ada, malam mindo ada. Lagi lapar pengen ngopi lagi ada. Yang penting begitu tuh dicukupin, diangkat tuh kesusahan ekonominya oleh Allah Subhanahu kalau sholatnya rajin. Ya dijaga sholatnya, apalagi sholat subuh, apalagi 2 rakaat sebelum fajar. Khairun dunia wa ma fiha. Orang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya. Orang kaya itu orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, itu orang kaya. Halo? Ibu-ibu nih, bini, istri, jangan nuntut mulu sama laki, ganti laki. Ganti bagaimana? Bukan kerja, bukan. Sholat 5 waktu, lalu sholat duha sama tahajud. Itu namanya bantuin suami. Nanti dengan asbab doa dan sholatnya istri, rezeki suami jadi gampang. Enggak ada sembahyang, naudzubillah min. Suara aja denger. Pernah kalau masalah itu ada saya lupa. Ya Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah saya wajib sholat berjamaah sedangkan saya buta? Kata Nabi, apa kamu dengar suara azan? Dengar ya Rasul. Cari suara azan itu. Itu orang buta disuruh cari itu suara azan kemana? Ada di mana? Pasti ada di masjid. Dicari. Bagaimana kita yang alhamdulillah Allah izinkan sempurnanya kita nih, mata bisa ngeliat, telinga bisa dengar, tangan masih bisa mengenggam, kaki masih berpijak dan berjalan, jantung masih berdetak. Kenapa kita nggak mau berjamaah? Berjamaah. Pak Ustaz Mardi mah enak kalau sampai masjid. Enggak juga. Ada tangga masjid nggak sembahyang. Ada tangga masjid nggak sembahyang. Naudzubillah min. Nggak sembahyang di masjid. La sholata li jalil masjid illa fil masjid. Waduh. Nggak sempurna tuh orang tetangga masjid nggak sembahyang di masjid. Waduh, aku jauh. Entah dulu. Tetangga itu 40 rumah di depan masjid. Itu 2, 3, 4. Udah 30 rumah kita. Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, belakang 40. Itu rumah kita. Ada nggak kira-kira 40 rumah nyampe ke rumah kita? Nggak ada. Baru 18 udah ada musola. Baru 20 saudara udah ada masjid. Berarti laki-laki sholat di masjid. Kecuali ada ujur sarki, itu nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Saya tuh belum bisa tuh. Ya belum bisa. Pengen subuh berjamaah gitu ya. Coba 40 kali berjamaah. Pahalanya itu kayak haji umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjamaah. Ya, insya Allah. Nah, kalau pengen berjamaah, nginep di sini. Nginep di sini. Insya Allah. Ngajakin saya bukan mau berjamaah. Ya,
panjangin saya, kita mau berjamaah insya Allah. Zakat, puasa, haji. Nah itu puasa dikit lagi, nanti haji. Haji kemarin nggak bisa, ada corona. Ya, ada corona. Wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anatu, yaitu pertolongan, minta pertolongan ala dzikri, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal barakah, dan mengambil keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair ala kulli syai', ditambahkan keberkahan, ditambahkan kebaikan atas setiap suatu, namanya berkah. Ya, duitnya manfaat, lagi kotak lewat isiin, itu namanya manfaat. Jangan duitnya buat beli makanan cuma jadi kotoran doang, nggak ada manfaatnya. Yang berkah itu kita beli makanan, anak sholat, anak mau ngaji, anak mau ibadah, itu duitnya berkah, duitnya berkah. Aduh, mudah-mudahan sih yang kita makan insya Allah halal semuanya ya, insya Allah, amin. Saya pernah dengar ceramah Kiai Cep Hambali, Ceger, Mbah apa sih itu yang lupa nama banyak. Ustad, yang halal mah kalau cari halal cuma satu doang di dunia. Yang halal cuma satu, yang murni kehalalnya cuma satu. Apa Kiai? Ente punya mulut, mangap ke atas. Kalau ada hujan, tuh yang paling halal. Air hujan masuk ke mulut ente, itu murni halal. Oh, apa begitu? Itu yang paling halal tuh. Mulut mangap lagi hujan, airnya masuk, itu yang halal banget. Yang lain udah kecampur. Yang lain udah kecampur, ya Allah. Makanya lagi doa itu, doa dua kalau salah. Paling karena baridan, terus apa sih? Paling karena haraman, fatahhiru. Jika ada yang saya makan, di atas saya ada yang haram, ya Allah, sucikan ya Allah, bersihkan ya Rabb. Tuh mohon tuh sholat doa, maghrib doa luar biasa. Allahumma in kana rizqi bis sama fa'anjilhu. Ya Allah, rezeki saya di langit turunin. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau ada di perut bumi, keluarin. Wa in kana fil bahri fa'akhrijhu. Seandainya ada lautan, timbulkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, yang jauh deketin, yang susah gampangin, yang dikit banyakin, berkahin. Yang haram sucikan ya Allah. Tuh, insya Allah. Jadi ini pengarang minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang berkah gitu bro. Orang kaya belum tentu berkah. Orang yang duitnya pas-pasan, ya orang berkah jelas kaya. Orang kaya belum tentu berkah. Ya punya duit dikit taruh aja. Yakin kalau bisa tiap hari antum ngeluarin duit. Ya, ada orang minta kasih. Kalau kata Walid, Abah Ali, dia datang orang kaya ke rumah ente, kasih minta. Berarti dia lagi susah. UMR Excelon berapa tuh? Kaya dia, datang ke rumah kita minta, bagi. Kalau kita nggak usah, lu muda udah minta, jangan begitu, jangan. Nah, kan banyak nih yang muda, saya emang enggak. Ya, kasih nikmat, saya mau lihat ya, kasih aja. Berarti Allah percayakan kita jadi ATM akhirat buat dia. Besok dia lagi kasih lagi, nggak apa-apa. Kagak bakalan susah kalau kita kasih ngomongin orang. Malam-malam aja malam, ya Allah saya pengen bantuin orang nih dalam kita masuk ibadah. Itu dapat pahala haji umroh yang dikabulkan oleh Allah. Pengen bantuin hajat temennya. Bisa pagi saya bantuin teman saya. Dia pengen ke rumah sakit, nggak punya duit, saya mau anterin ke rumah sakit, saya bayarin. Itu luar biasa. Insya Allah. Allah ala bisawab. Al-Fatihah.